Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasha'ih Diniyah. Sebelum ngaji, kita seperti biasa matur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan niat kita sekaligus bermohon pada Allah supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa dari Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sayyid Ahmad rahmatullah sallallahu alaihi wasallam dan badi wal amis Fatah Hidayat Muhammad Abdullah bin Ali al-Haddad Alhamdulillah Zainal Abidin Aidrus وجميع أساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا جميعا وأسس نهضة العلماء muassis pendiri kampus ITS, guru kita, orang tua kita. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasha'ih Diniyah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab sholat. Sholat di antara yang dianjurkan adalah sholat sunat rawatib, kemudian sholat sunat duha. Kemudian yang saat ini kita sedang bahas adalah sholat malam, atau kita biasa nyebut sebagai sholat tahajud. Kita buka kitabnya dari kitab Nasha'ih Diniyah. Ini kitabnya bisa kita lihat pada software kitab Nasha'ih Diniyah wal Wasoya. Nama aplikasi ini Nasha'ih Diniyah wal Wasoya. Adanya di Google Play Store. Nanti kita bisa mendownload nama kitab Nasha'ih Diniyah wal Wasoya ini. Kalau sudah nanti bisa kita buka. Nah, sekarang kita masuk ke bab keutamaan sholat malam. Ya, walaupun belum melakoni sholat malam, kita bahas nggak apa-apa. Nggak semuanya yang harus kita diskusikan itu kita sudah menjalani atau pasti menjalani. Nggak apa-apa. Belajar haji, belajar umroh itu kan ya nggak mesti kita harus sudah umroh atau masih sedang umroh atau akan segera umroh. Ya pokoknya dipelajari. Ini ilmunya Allah SWT harus kita nikmati. Dan kenapa harus pakai kitab? Karena Anda semuanya itu berhak mendapatkan originalitas Islam, yaitu dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Nah, itu kalau kita bahas beliau dari Rasulullah, hujah-hujahnya Rasulullah, maka itu adalah kehormatan bagi kita untuk mendengarnya. Yaitu dari Rasulullah langsung kepada sahabat, para murid-muridnya, dalam hal ini Sayyid Abdullah Al-Haddad, maka kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Beda kalau ini tanpa kitab, artinya langsung mendapatkan dari saya. Siapa saya ini? Saya ini bukan siapa-siapa memberikan ilmu, apalagi dari pendapat. Nah, ini terlalu naif. Ya. Itu sebabnya maka kita harus tetap dalam mengaji itu menggunakan kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama yang langsung menerjemahkan mindset, cara berpikir, dan petunjuk arahan-arahan dari Rasulullah SAW. Itu ceritanya. Jadi ini kehormatan. Justru kalau ngaji nggak pakai kitab itu kurang menghormati. Karena yang diberikan nanti kualitasnya itu tidak. Kalau informasi A1 ya, itu A1. Kalau informasinya nggak A1, informasi A4, wah ini jadi kertas A4 ini. Nah, kita informasi yang betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiyamul laili fa fadlu 'azimun wa thawabuhu jazilun wal waridu fi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un katsirun yaturu dzikruhu yu'asiru hasruhu. Qala Allah Ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Salat malam itu punya keutamaan yang besar, pahalanya banyak. Al-Quran dan hadis banyak menyebutkan keutamaannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Ini ceritanya pada saat Rasulullah setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq dan seterusnya itu, Rasulullah merinding karena saking gentarnya telah menyaksikan langsung ketemu malaikat Jibril dan kemudian diberi wahyu. Ini gak main-main nih wahyu ini. Adalah firman Allah, itu merinding, langsung berselimut pulang ini dan langsung diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala agar
bangun. Nah, ini ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat di malam hari. Illa qalila, meskipun sedikit nggak apa-apa. Pokoknya ada bagiannya. Nisfahu awinkus minhu qalila. Nisfahu ini separuh malam boleh, atau kurang dari itu boleh. Auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Ya kurang lebih. Silakan ambil bagian-bagian dari malam itu untuk matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waratil Quran, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil itu artinya dengan memenuhi segala kewajibannya bacaan-bacaan ayat. Jadi kalau ayatnya itu ada idharnya atau terang, dibaca terang. Atau idghamnya, dibaca idgham. Yang kedua juga memenuhi syarat-syarat huruf-hurufnya. Jadi kalau hurufnya itu short, ya harus ada bunyi short, ada hams. Hams itu desis ya. Desis itu hams. Sin, short itu ada desisnya. Yang nggak ada desisnya, yang nggak usah didesiskan. Yang ada desisnya ketika berhenti itu ada dua kaf dan tak itu. Yak, yak. Kalau kalau mati ada yak gitu, ada desisnya. Kalau nggak ada desisnya, kalau nggak mati nggak ada desisnya. Anak butuh nggak usah, anak butuh nggak usah. Tak juga begitu kalau mati. Kuwirat, ada setnya itu. Itu salah satu contoh. Itu kalau tak itu mati begitu, kalau taknya hidup jadi enggak enam enggak usah gitu. Ini contoh-contoh haknya huruf yang kita penuhi. Nah, membacanya dengan sungguh-sungguh, memenuhi semua persyaratan itu disebut tartila. Yang enggak memenuhi persyaratan itu enggak tartila. Ya, ada teman yang bacanya sembarangan, kita tengok dia betulkah sembarangan ataukah memang bacanya seperti itu. Ya kemampuannya segitu, enggak apa-apa kalau kemampuan segitu. Jadi kita bedakan ya dengan orang yang sembarangan baca Al-Quran, padahal dia tahu, atau dia memang baru bisa segitu, baru bisa, gimana lagi? Ya nggak apa-apa, sudah bagus itu. Malah kalau kalau baru bisa, bacanya itu sangat kesulitan, dengan penuh kepayahan, itu istilahnya diberikan pahala dua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang membaca Al-Qur'annya dengan susah payah, maka mendapatkan dua pahala bacaan. Dan barang siapa mahirul fil Quran, sangat mahir dalam baca Al-Quran, maka disertai oleh malaikat baroroh. Malaikat baroroh itu. Malaikat baroroh itu. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat kebaikan. Barang siapa mahir dalam baca Al-Quran, maka ma'a safaroti kirobil baroroh. Maka dia ditemani oleh malaikat baroroh. Baroroh itu kalau sudah menemui orangnya itu ya dagang ya laris, kalau kerja ya karirnya naik, kalau dia sekolah ya pinter, itu malaikat baroroh itu kalau sudah menemani kayak gitu. ini terjemahan tartil ini ya. Baik, kita lanjutkan. Qala ta'ala, ini surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sungguh Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri sholat sepertiga malam itu, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Ini mengabarkan bahwa Allah Ta'ala mengapresiasi Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang menunaikan sholat di malam hari ini, sholat malam. Wa qala ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam, gunakan untuk tahajud. Ini tahajud lah. Nah, filatan lak sebagai ibadah tambahan, sunnah bagi kalian. Mudah-mudahan ayat ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Ini doa asa ini kalau di kita itu harapan doa, tapi di sini Allah Ta'ala memberikan harapan bahwa kamu akan diberi sebuah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji kedudukan. Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin, Allah Ta'ala memberi sifat kepada orang mukmin berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini tatajafa ini adalah pelambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya itu nggak kebanyakan tidur. Yad'una rabbahum, orang yang nggak banyak tidur ini akhirnya punya kesempatan lebih untuk bisa berinteraksi, matur
menyampaikan berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Ya, khauf itu takut, tama'a itu berharap. Jadi orang itu harus punya takut dan punya harap. Nggak boleh takut mulu sehingga dia jadi pesimis. Nggak boleh nggak boleh hanya punya harap tapi nggak punya takut. Akhirnya jadi sombong. Terlalu yakin apa-apa, terlalu sok merasa sakti, sok merasa diberi itu saja tanpa ada takutnya, tanpa sungkan itu berakhir dengan sombong. Karena itu khaufa wa tama'a, harus memelihara rasa sungkan takut kepada Allah wa tama'a dan jaluan kepada Allah, minta. Toma itu kan minta ya, suka minta ya, mintaan, gampang minta kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sifat berikutnya adalah suka infak terhadap rezeki yang diberikan padanya. Jadi karena mimma sebagian ya, jadi sebagian dari rezeki yang dimilikinya itu diinfakkan. Kita sudah bahas tentang infakkan atau mensedekahkan, itu yang untuk bermanfaat, yang bermanfaat bagi diri sendiri pun termasuk menginfakkan. Bermanfaat bagi anak, bagi istri, bagi tetangga, bagi famili, bagi kerabat, itu termasuk menginfakkan. Termasuk bagi umat manusia yang kita gak kenal, itu termasuk menginfakkan. Itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah sifat dari kaum mukminin. Kemudian waqala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang mukmin tadi itu diterangkan terusannya itu adalah orang yang nggak banyak tidur, nggak terlalu banyak tidur, sedikit tidur di waktu malam. Wa bil ashari hum, waktu sahur dia banyak beristighfar. Yastaghfirun tuh mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun tuh membaca istighfar. Ya, di antaranya membaca istighfar. Apakah mohon ampun hanya baca istighfar? Kalau cuma baca saja itu efeknya kurang. Sudah dijajari caranya, pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas. Saat-saat untuk introspeksi diri, itu gampangnya itu ya. Kalau istighfar itu minta maaf kepada Allah, itu diiringi dengan matur kepada Allah bahwa kita ini punya salah, dan mudah-mudahan salah kita ini diampuni oleh Allah, dan kita bisa memperbaiki, dan kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Nah, momen untuk melakukan itu biasanya di momen yang penuh ketenangan. Pagi sebelum subuh itu terutama itu waktu disebut waktu sahur. Nah, wabil ashari yastaghfirun, itu menggunakan waktu sahur tadi yang setengah 4 atau jam berapa itu, jam 3 itu adalah waktu yang paling sunyi. Kalau sore gimana? Habis maghrib rame, biasanya ada tamu, terus ada teman, terus TV-nya juga ada bagus, juga kadang masih kerjaan masih ada. Saat-saat yang hening seperti ini, waktu ashar ini, itu nyaman digunakan untuk berkontemplasi, introspeksi diri. Nah, orang yang banyak menyadari kesalahannya itu orang yang beruntung. Apa? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang nyari kesalahan pada dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, disinilah kesalahan kita itu dikorek-korek. Kemudian setelah ketemu, terus dihaturkan pada Allah, ya ini salah saya, dan saya mohon ampun kepada engkau, selesai gitu. Nggak usah nyari salahnya orang. Jadi kalau ada sesuatu yang rumit, seringkali yang disalahkan adalah orang lain. Apa yang istilahnya itu orang lain yang salah itu? Excuse ya. Ya, nyari alasan nih. Blame orang lain. BEJ itu blame, excuse, justify. Blame itu nyalah-nyalahkan orang lain. Ini salah lagi bojoku, ini salah kepala sekolahku, ini salah wali kotaku, ini salah presidenku. Terus pokok semua salah. Waktu dirinya sendiri yang nggak salah. Orang lain semua salah. Saya sampaikan ini, harusnya kan sampai sendiri yang tanggung jawab ini. Kok bisa semua orang disalah-salahkan? Ya, itulah itu karena dia tidak biasa istighfar. Nah, orang yang nggak biasa istighfar itu biasanya setiap mengalami hal yang tidak nyaman itu langsung pertama cari kambing hitam. Iki sing salah ini tonggoku ini. Padahal dia sendiri yang tidak bisa perform. Contohnya anak buahku, sing salah anak buahku ini. Kenapa anak buahmu? Malas-malas orangnya. Bodoh-bodoh. Padahal kan dia yang nggak bisa memanage. Padahal dia tidak ngerti tujuan organisasinya. Sekali, wah, atasanku sing salah gitu. Itu namanya blame. Menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal di tempat lain atasan yang lebih jahat dari itu, lebih ruwet dari itu, ternyata yang maju baik-baik aja itu. Berarti ada sesuatu yang belum diperbaiki. Namanya blame. Belum nyalah-nyalahkan. Excuse itu golek alasan-alasan. Pokoknya
Aku kisah untuk berbuat salah. Kenapa? Karena saya ini kan pendidikannya rendah, karena saya ini kan tinggal di kampung, karena saya ini kan baru aja belajar Islam, karena saya ini baru aja kenal sama itu nyari alasan dan justify itu adalah justify itu cari pembenaran. Anak wong itu, kalau itu ya benar Pak, itu kan familinya dia itu bupati itu. Kalau itu kok bisa? Ya iyalah dia itu kan lulusan luar negeri. Nah, kalau yang itu, wah itu mbahnya aja kiai Pak. Oh, semuanya mau bener, orang lain bagus itu bener dan layak. Kalau saya ini nggak apa-apa, nggak berhasil nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa. Itu namanya justify, dari pembenaran. Padahal sesungguhnya orang lain pun menggunakan apa usaha-usahanya. Ini kadang-kadang ada iri-iri hati antar etnis ya. Etnis yang itu kok bisa kaya raya, kenapa? Oh itu banyak korupsinya. Padahal kalau diteliti benar ternyata mereka itu pekerja keras, nggak banyak tidur, nggak banyak berwoya-woya, buang duit, nggak. Tapi mereka kalau punya duit itu ditabung beneran, akhirnya bisa digunakan untuk investasi beneran, akhirnya jadi bertambah kaya lah. Tapi karena justify tadi, itu kayak gitu karena etnisnya adalah etnis saya etnisnya ini wah ini adalah bagian dari yang tidak bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Kalau demikian tadi wabil asharihum yastaghfirun. Ini cerita tentang tahajud tapi oleh Allah Ta'ala diberikan waktu-waktu prime time. Prime time itu waktu yang sangat unggul yaitu tadi waktu-waktu sahur. Jadi tahajud jam berapa? Jam 12 malam. Kalau ini dianjurkan sih wabil ashari. Jam berapa aja bisa, tapi kalau ashar jam waktu sahur ini bisa, ini lebih baik lagi. Karena saat-saat itulah kita bisa dengan mudah melakukan kontemplasi. Karena keheningan malam sekaligus sedikitnya agenda. Ini mudah. Itu hadirin kita lanjutkan di kitab Nasihat Hidayah pada bab ini. Ini tadi ayat-ayat tentang Wabil ashari yastaghfirun dan seterusnya. As-salatu ba'dal maktubah salatul lail afdalu. Salat yang paling afdal setelah waktu salat wajib adalah salat malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Kalau tadi ayat Al-Qur'an, kalau sekarang adalah hadis Rasulullah SAW. Hendaklah kalian qiyamul lail. Qiyamul lail itu berdiri di malam hari. Maksudnya berdiri itu salat ya. Fa innahu da'bus solihin karena itu adalah kebiasaan orang soleh. Qablakum dulu. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, dan itu adalah metode pendekatan diri kepada Tuhanmu. Wa mukaffiratun lisayyiati, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu. Mintakan ampun pada Allah. Hatun an ismi wa matrudatun lidda'i minal jasadi. Ini bisa mencegah dosa dan bisa mengusir penyakit dari tubuh. Nah, kalau yang belakang ini wa matrudatun lidda'i minal jasadi itu adalah membuat kalian jadi sehat karena mengusir penyakit dari situ. Ini akhirnya ada teman-teman yang melakukan riset tentang itu, tapi ya sayang karena risetnya hanya berdasarkan doktrin hadis, akhirnya ya repot. Apalagi survei yang ditanya itu sungkan apa yang jawab enggak itu masuk enggak sungkan apa jawab tahajud juga menyehatkan badan itu ya nanti khawatir perang ambek iki perang sama hadis ini. Akhirnya iya. Nah, ini saya ceritakan aja, ada cerita bahwa teman melakukan riset survei untuk kelulusan kuliahnya di serata yang tinggi itu riset tentang ini. Setelah saya coba teliti, cuman ya kok bisa begitu. Dan ternyata dia survei kepada masyarakat, juga penelitian. Ya akhirnya ada relasi yang kuat antara terusirnya penyakit dengan sholat malam. Nah ini gak apa-apa tuh ini. Terus lagi lu gak bahaya dah itu. Lu gak bahaya dah. Itu apa namanya tergantung dari masing-masing. Ya, tapi intinya ini bisa bahwa sholat malam itu membuat orang jadi sehat dari segala macam penyakit. Tapi harus ada penjelasannya dong. Masuk pokoknya ada yang sehat. Ya mohon maaf ini saya ceritakan supaya nggak jadi kebiasaan apa yang dari Quran habis itu diteliti tanpa melakukan recheck secara ilmiah, tidak menggunakan metode yang ilmiah, akhirnya mengklaim secara ilmiah.
Ini yang repot. Mutmainatun minal jasadi, ini sebetulnya orang-orang yang tadi itu, ini saya ceritakan lanjutannya ya, bahwa ketika kita menjadi orang yang mudah untuk introspeksi diri, kita akhirnya hidup kita jadi teratur, tenang. Kesalahan-kesalahan yang masa lalu sudah dimaafkan. Kesalahan-kesalahan yang akibat kerugian-kerugian akibat kesalahan kita itu akhirnya bisa diantisipasi, dimitigasi. Nah, dengan cara seperti ini, maka jadi hidupnya itu jadi tenang, dia menjadi orang yang paling beruntung, di asumsi dia atau keyakinan dia menjadi orang yang paling beruntung. Istilah coro saiki ya, dagangannya pusat. Didukung, dagangan itu backingan, didukung, dibackingi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ngocok macam-macam aku ya, aku dibackingi Allah taala, kira-kira begitu. Sehingga merasa bahwa dirinya itu selalu dikempit oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu didukung oleh Allah taala, maka perasaannya jadi longgar, besar. Perasaannya itu hatinya jadi luas, dadanya itu jadi jembar, jadi lapang. Nah, yang seperti ini biasanya penyakit-penyakit semacam kolesterol, semacam asam urat itu akan menyingkir dari orang yang seperti itu. Orang yang bahagia itu yang punya apa namanya misalnya hormon-hormon kebahagiaan, dopamin, endorfin dan sebagainya, itu hormon yang bikin dia bahagia, pada umumnya memiliki kekebalan tubuh yang lebih daripada orang yang kerjanya itu sumpek mulu. Karena sumpek, merasa terpinggirkan, merasa terdolimi, penyakit banyak datang. Nah, itulah sebabnya tadi dengan memanfaatkan momen-momen penting ini untuk introspeksi diri, menata diri, ingat-ingat, iyo anakku ini pergi dari tempat ini, dari aku itu bukan karena benci dengan saya, perginya itu karena memang sudah seharusnya dia meniti karir. Anak itu menikah digawa bojo, ya digawa kenggawean. Orang itu harus begitu. Bukan karena benci sama sampean, anak itu meninggalkan orang tua, karena dibawa oleh suami atau istrinya ke tempat lain sehingga dia berada hidup di tempat lain, atau karena memang karirnya menyebabkan dia harus pergi ke tempat lain. Itu contoh salah satunya. Karena dengan demikian maka wah senang, mendukung, merasa beruntung. Nah, ya ini hormon-hormon yang menyebabkan orang jadi bahagia, senang, merasa beruntung ini itu biasanya menyebabkan orang itu jadi kebal dari banyak penyakit, selalu sehat walafiat. Itu tadi urutannya begitu. Ini jangan terus dijadikan sebagai mistiknya. Jadi ya repot nih kalau yang diambil itu mistiknya, apa istilahnya itu ya kliniknya, akhirnya nggak ketemu ceritanya ini, begitu. Saya lanjutkan ya di kitab akhirnya kita itu di bab ini diterangkan juga hadis yang lain. Ayuhan nas afsus salam wa aqimut ta'am wa sulul arham wa sulu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini hadisnya ini luar biasa ini. Saya kepingin memberikan highlight. Yang pertama itu afsus salam, tebarkan salam. Ini akhirnya banyak orang dikit-dikit assalamualaikum, dikit-dikit assalamualaikum. Karena afsus salam, menebarkan salam. Padahal yang dimaksud itu bukan sekedar salam itu assalamualaikumnya, yang dimaksud adalah juga menebarkan rasa nyaman, keselamatan bagi orang lain. Saya ambil contoh ya, kalau di tengah jalan ada orang nyebrang jalan, terus dibel, tin tin tin, orang itu khawatir nggak terhadap keselamatannya? Khawatir. Nah ini nggak benar. Yaitu ya kitanya harusnya ngalah, agak dari jauh itu, jadi jarak agak jauh ya jangan diteruskan, jangan dikebut, mana kalau bisa itu melambatkan, kalau bisa berhenti, supaya orang itu bisa menyeberang dengan tenang, perasaan salamnya itu kuat. Karena itulah orang yang berkendaraan harus memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan harus memberi salam kepada orang yang duduk atau berdiri atau yang diam. Maksudnya apa kok memberi salam? Assalamualaikum. Gini, maksudnya itu orang yang sedang berkendaraan itu rentan menyebabkan tidak selamatnya orang yang berjalan. Karena tidak menjadikan mereka jadi selamat alias membahayakan keselamatan orang yang berjalan, maka dipesannya oleh Rasulullah, orang yang berkendaraan, kalian harus memberikan salam kepada orang yang berjalan. Artinya memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang sedang berjalan. Gak cuma assalamualaikum tapi tibel, terus assalamualaikum. Enggak. Ya, memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang sedang berjalan. Ini orang yang berjalan, memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang
diam atau berdiri atau duduk. Itu karena orang yang berjalan tadi juga rentan membahayakan keselamatan orang yang sedang berhenti. Karena itu disuruh memberikan salam. Jadi memberikan salam itu hakikatnya bukan sekedar assalamualaikum. Nah, terus yang kedua, apakah harus kata assalamualaikum? Ya kalau bisa ya assalamualaikum. Tapi tidak wajib seperti itu. Sugeng siang, sugeng dalu, itu salam juga itu. Ohayo gozaimasu, itu salam juga. Kalau di Mesir itu malah sabahul khair, sabahul surur. Ini serius, dosen-dosen pun di Mesir itu. Kalau salam itu ya sabahul khair. Ya bukan artinya nggak usah assalamualaikum, nggak. Tidak hanya assalamualaikum gitu. Apalagi sekarang kalau pidato mesti ada salam yang beragam ya. Salam sejahtera, ada salam kebajikan itu. Banyak sekali jenis-jenis salam yang artinya itu adalah memberikan ungkapan-ungkapan untuk menyatakan bahwa kita ini welcome terhadap Anda juga welcome kepada saya, saling welcome. Ini adalah bagian penting dari kita berinteraksi satu sama lain. Jadi nggak apa-apa kita berikan salam dalam bentuk apapun, nggak apa-apa. Termasuk assalamualaikum gitu. Jangan dibalik. Assalamualaikum diganti salat pagi. Dulu ada klaim seperti itu. Nggak membalik. Tidak mengubah assalamualaikum jadi selamat pagi. Nggak ada niatan untuk mengubah assalamualaikum menjadi selamat pagi. Enggak. Tapi ya disesuaikan dengan kondisinya. Orangnya itu nggak Islam tidak assalamualaikum ini ya repot. Bagaimana kalau ada orang yang tidak Islam tapi memberikan salam kepada kita? Terus kita jawab apa? Kalau selamat pagi ya kita jawab selamat pagi. Kalau jawabnya, kalau dia nyampaikan salamnya assalamualaikum, ya silakan dijawab waalaikumsalam, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya selamat itu kan gini ceritanya. Bentar ya, saya ke jawabannya dulu ini. Prinsipnya gimana? Kita pakai ayat Al-Quran ini. Sayyidina Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas ini menyampaikan begini, kalau kamu diucapi salam oleh orang lain, termasuk yang tidak muslim, itu kalian harus menjawabnya gini, wa idza huyyitum bidahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kau diberi kehormatan oleh seseorang, balaslah dengan kehormatan yang lebih baik lagi atau minimal sama, selevel. Itu di Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Wa idza huyyitum bidahiyyatin. Kata kau diberikan salam dengan penghormatan, itu kalian harus bi ahsana minha, dengan salam yang lebih baik. Jadi kalau assalamualaikum, usahakan jawabnya itu waalaikumsalam warahmatullah atau minimal lebih. Jadi assalamualaikum. Tapi kalau minimalnya gimana? Minimalnya sama waalaikumsalam gitu. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang ini. Ya assalamualaikum, ya rahmatullah, ya barakatuh, ada 3 ini. Yang jawabnya ya 3 juga, itu kita disuruh 3 minimal. Kalau bisa ada 4 kalau bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmah wabarakatuh, walaupun nikmah dan sebagainya. Ini adalah bagian dari penghormatan. Ini kalau di Jawa diimplementasikan dengan buuhan ini. Nek pernah dibuui 50.000, masa itu balik 50.000 atau lebih, 75.000, 100.000 itu buuhan itu biasanya. Kalau ada manten biasanya dicatat itu berapa buuhannya. Ini bulan Dzulhijjah ini musim-musim manten saat ini. Nah, saya balik lagi ke salamnya tadi ya. Bagaimana kalau orang itu tidak iman? Bagaimana kalau orang itu ahli maksiat? Kok salam kepada kita? Apakah kita doakan? Iya penting. Penting orang yang ahli maksiat untuk kita doakan. Untuk apa? Ya agar diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala bisa selamat. Nah, ini saya pernah contohkan ini. Salah satu doa pentingnya Gusmi itu, yang termasuk Imam Hanafi dan juga mazhab kita. Itu doanya begini. Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Bayangkan, ada orang jahat, ada penjudi, ada maling, ada mau insaf, enggak mau insaf ya enggak tahu insaf apa enggak ya, tapi mau diajak bicara itu penting itu. Itu didoakan oleh beliau. Sehingga banyak yang insaf itu. Apa doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya, ya Allah sebagaimana telah Engkau gembirakan dia di dunia, farrihhum fil akhirah. Gembirakanlah dia di akhirat. Pertanyaannya, gembira di akhirat itu bukannya kalau orang itu insaf ya? Iya, kalau dia insaf, husnul khotimah meninggalnya, maka di akhirat dia dibahagiakan oleh Allah. Berarti sama aja kita mendoakan agar orang itu
Kalau dia maksiat, mudah-mudahan segera insaf. Kalau dia salah, mudah-mudahan segera dibetulkan. Kalau dia nggak ngakui Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan punya iman. Itu sebetulnya doa penting terkandung pada memberikan doa tadi, sebagaimana doanya para ulama kita. Dan itu Rasulullah yang ngajari itu. Rasulullah banyak doa seperti itu. Yang kita hafal seringkali adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah mereka semua itu, kaum saya ini, orang-orang saya ini, warga saya ini, fa innahum la ya'lamun, mereka kalaupun jahat itu karena nggak tahu aja, nggak nyadari. Itu Pak, kalau dia sadar kalau itu jelek, pasti nggak akan. Itu kok ada yang korupsi, gimana kalau kita doakan aja supaya cilaka. Doakan korupsi, cilaka itu sebetulnya ya normal-normal aja dan sebagai apa namanya ya, sebagai emosi seseorang itu. Tapi itu juga merugikan. Misalnya begini, ada seorang koruptor, udah korupsi 1 triliun, terus dia minggat, kita doakan dia supaya cilaka. Akhirnya cilaka beneran. Dia minggat ketika pergi ke Singapura, pesawatnya jatuh misalnya, terus dia mati. Pertanyaannya, kalau dia mati duit 1 triliunnya kira-kira balik apa enggak ke Indonesia? Ya nggak balik, dibawa mati. Tapi kalau kita doakan dia insaf, kita doakan dia selamat, kita doakan dia mendapatkan barokah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika berangkat ke Singapura itu dia mungkin sadar di tengah jalan. Iyo, keluar dari Indonesia, saya bawa duitnya Indonesia nih 1 triliun. Harusnya baliklah ke Indonesia duit ini. Siapa tahu dengan kesadaran seperti itu dia insaf, balik lagi ke Indonesia, bawakan duit 1 triliun tadi dibalik. No, balik ke Indonesia kan duit 1 triliunnya. Masuk dia mau nyungsep sama apa, tapi kan setidaknya duit 1 triliunnya dibalik ke Indonesia lagi. Dibawa oleh koruptor tadi itu. Ini barokah dari doa. Terus lagi, sampean punya dosennya itu ruwet, omongannya gak enak, jahat misalnya. Terus sampean doakan sakit. Wah, dosen itu mudah-mudahan sakit misalnya, karena dia mendolimi Anda misalnya. Ya, contoh ini, contoh. Lu itu ketika dia sakit itu apa nggak ruwet? Dengan kuliah jadi macet karena apa? Dosennya sakit. Loh, nggak bisa kuliah ini. Iya, nggak dapat ilmu nih. Iya. Ujiannya gimana? Embo. Ruwet semua. Jadi kalau didoakan dosen itu mendapat rahmat dari Allah, barokah dari Allah, rezekinya banyak, apalagi apa namanya, rezekinya banyak, urusannya gampang, dia hidupnya nyaman. Siapa tahu ketika dosen itu jahat kepada Anda itu karena saat itu dia lagi sumpek, ditagih hutang oleh temannya, ditagih hutang oleh leasing bank, atau ditagih hutang, atau dia sedang ribut dengan temannya. Tapi kalau dia rezekinya banyak, mereka dia nggak sampai utang, utangnya dilunasi. Nah, bayangkan seorang dosen tadi itu nggak punya masalah apapun dengan finansial, nggak masalah apapun dengan kesehatan, itu kan pikirannya tenang itu. Nah, berarti mendoakan dosen itu mestinya didoakan supaya baik, supaya dia nyaman, supaya dia tentram. Nah, kalau sudah begitu, ke Anda nanti nggak menekan lagi. Nah, gitu kan ceritanya. Nah, Anda suasananya positif ketika menyampaikan sesuatu, auranya itu aura welcome, aura positif. Nah, dengan demikian malah nyaman. Nah, kalau sampai dia, apalagi pembimbing ya, dosen pembimbing itu, kalau saya sih doakannya betul-betul ditiru ini. Anda itu akrab atau tidak akrab dengan dosen pembimbing. Kalau saya dulu nih, saya doakan. Mudah-mudahan beliau itu sehat walafiat. Ini penting itu. Kalau sampai dia sakit, kita minta bimbingan ke siapa nanti. Dan mudah-mudahan panjang umur. Kalau sampai dia meninggal mendadak, kalau kuliah S3, Anda terus dosennya meninggal, itu alamat gawat itu. Kenapa kok gawat? Karena harus ganti dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing baru atau promotor baru itu berakibat harus ujian ulang. Harus menyesuaikan topiknya. Karena dia belum tentu setuju. Itu. Jadi harus doakan sehat walafiat, didoakan supaya panjang umur, dan didoakan supaya banyak rezeki. Kalau nggak banyak rezeki, nanti dia sibuk kerja hal yang lain, akhirnya nggak sempat membimbing kita, nggak ada waktu untuk diskusi. Ruwet kan? Karena itu perlu didoakan. Ini saya hadiahkan tips ini bukan untuk saya hadiahkan untuk Anda semua yang mau kuliah, itu harus justru mendoakan dosennya. Serius ini. Oh, ini balik lagi ke yang tadi, jadi doanya itu doa baik aja. Termasuk kalau dikasih salam tadi, siapapun yang beri salam, kita jawab, nggak apa-apa. Doakan orang masuk surga itu boleh nggak? Ya boleh. Supaya apa? Supaya dia segera insaf, matinya husnul khotimah, masuk surga. Gitu kan. Urutannya begitu. Kalau
doakan dia diampuni Allah kesalahannya, ya boleh saja. Ini Nabi Ibrahim pun begitu. Dulu itu Nabi Ibrahim ketika disiksa oleh Raja Namrud itu, beliau itu jawabnya enteng aja pada Allah Ta'ala itu, ya Allah, Taman ato'ani fa'innahu minni. Orang-orang yang dekat saya, yang menurut saya itu adalah orang saya, ya Allah. Fa'innahu minni. Wa man asani fa'innaka ghafurur rahim. Dan orang-orang yang maksiat kepada saya, itu termasuk Namrud dan kawan-kawannya itu. Ya gimana lagi ya Allah, Engkau kan maha pengampun. Engkau kan maha penyayang. Ya sayangilah ya Allah, ampunilah ya Allah gitu. Wa man asani fa'innaka ghafurur rahim. Halus sekali Nabi Ibrahim. Karena halusnya itulah, maka mindset Nabi Ibrahim itu harus dikopikan kepada kita semua. Ya, melalui Rasulullah tentu saja. Rasulullah yang memberitahu kita supaya kita meniru mindsetnya Nabi Ibrahim. Nah, supaya tetap ingat terus, kalau setiap sholat kita mesti kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Nah, kenapa kalau begitu? Karena beliau punya mindset yang harus kita tiru nih. Terutama dalam hal kasih sayangnya kepada umat manusia. Nah, Rasulullah menyampaikan seperti itu sehingga kita jadi orang yang punya mindset kasih sayang kepada sesama umat manusia. Jangan terus mentang-mentang kepingin sugi terus diganti kama sholai ta'ala Sulaiman misalnya, gak oleh. Tetap harus Nabi Ibrahim, gak boleh. Atau kepingin sakti bisa menundukkan besi burung dari kama sholai ta'ala Dawud alaihissalam, gak oleh. Harus tetap kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim, tetap begitu. Ya hadirin, saya lanjutkan lagi. Ini hadis-hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah ini sebetulnya tentang sholat malam, tapi ternyata masalahnya banyak sekali, yaitu afsyus salam. Yang pertama, kita hendaknya menebar salam. Wa atimut ta'am, memberi makan orang. Jadi kalau di Jawa itu kita sering memberi makan itu ya nuruti hadisnya Rasulullah, nuruti ayat Al-Qur'an ini. Mangan-mangan ae. Apa ono sunatan, mangan-mangan, ono arisan, mangan-mangan, sampai ono umati loh ono mangan-mangan nih. Ini, makanya budaya kita ini agak beda dengan yang lain. Karena budaya kita ingin niru benar di Al-Quran dan hadis kita ini. Waktu moto'a, memberi makan orang lain. Waktu moto'a itu memberi makan artinya. Besok jatenya nenek, pokoknya memberi makan gitu. Berilah makan, berilah makanan. Itu ngajak makan-makan. Itu budaya-budaya Islami adalah memberi makan. Wasul arham, dan menyambung persaudaraan kerabat. Istilahnya menyambung kasih sayang. Jangan sampai putus, jangan sampai musuhan. Nah, ini wasil arham ini pesannya Rasulullah. Hati-hati jangan sampai bikin orang jadi tidak rukun. Bahasa lainnya wasil arham ini adalah rukun satu sama lain. Arham sama siapa ini? Sama istri. Iya, termasuk terutama sampai bojo. Itu rukun. Jangan sampai putus arham silaturahminya dengan istri itu. Artinya gegeran, berantem. Tidak boleh. Suami sama istri nggak boleh gegeran, nggak boleh berantem. Berantem itu bahaya terhadap anaknya. Efeknya buruk, termasuk kepada tetangga, kepada kawan, kepada atasan. Harus wasil arham, harus rukun, nggak boleh berantem, nggak boleh saling menyudutkan. Bahasa kita saling merosting ya. Roasting sih guyonan, tapi bisa jadi bukan karena aspek guyonan, roastingnya itu akhirnya menyudutkan atau membuli bahasa saat ini. Membuli orang. Wasil arham itu membuat mereka jadi rukun. Rukun kepada keluarganya sendiri, rukun kepada bawahannya. Dan siapapun rukun. Kepada tetangganya rukun. Teman rukun nggak sama teman? Rukun ya. Alhamdulillah itu bagus berarti wasil arham itu. Terus rukun sama suami nggak? Sama istri nggak? Rukun. Ya sampai Gus. Itu berarti wasil arham itu. Niru hadis ini. Apa afsus salam tadi? Memberikan salam, memberikan jamin keselamatan dari kejahatan kita, terutama dari kejahatan kita. Afsus salam, memberikan salam. Assalamualaikum boleh, sugeng injang ya boleh, apapun memberikan salam. Terutama assalamualaikum. Waktu mau to'am, ya suka ngasih makan. Untuk ngasih makan di musola, ngasih makan orang lewat, ngasih makan teman, raktir ini. Itu waktu mau to'am itu. Silul arham, senantiasa rukun. Wasallu bil laili wan nas. Ya, tadi yang terakhir ini yang sedang kita bahas, yaitu wasallu bil laili, salat di malam hari, wan nasu niyamun, pada saat orang lain tidur. Tadkhul jannah bisalamin. Nah, dengan cara itu kalian akan masuk surga dengan sukses. Bisalamin, dengan sejahtera, dengan salam, dengan selamat.
Ini tips dari Rasulullah, nek pengen mlebu swarga, ini lakonono ini. Apa tadi? Nuluk salam, nebar salam, terus apa? Ajak makan-makan, ajak makan-makan. Terus rukun satu sama lain, terus apa lagi? Sholat malam. Ini cuma 4 ya resepnya ini. Ini ini namanya apa ya? Namanya jaminan atau garansi. Rasulullah memberikan garansi. Tadkhulul jannata bisalamin. Terus kamu mau masuk surga kamu dengan selamat. Dikasih ucapan selamat. Wis nek papat nglakoni ini, wis selamat ya kamu udah jadi orang surga gitu. Itu hadirin. Enteng ya. Ya, enteng ya, 4 ini penting ini. Tapi dari 4 tadi itu tercermin pada keseharian nanti. Rukun ya, rukun sama orang nggak pernah gegeran, nggak pernah rasa-rasan orang lain, nggak pernah kita membuli orang. Salam pun demikian, kita memberikan jaminan keselamatan itu artinya kita jaga betul dari ucapan dan tindakan kita. Sebut muslim itu soalnya didefinisikan oleh Rasulullah sebagai al-muslim itu orang disebut muslim itu karena orang lain selamat dari ucapannya dan tindakannya. Min lisani wa yadihi. Jadi ucapan maupun tangan itu rentan buat orang jadi nggak selamat. Jadi hidupnya susah gara-gara ucapanmu itu, tindakanmu itu, keputusanmu itu. Nah, itu mempengaruhi orang sehingga banyak orang yang nggak selamat gara-gara itu. Nah itu kamu harus menjamin bahwa ucapanmu itu tidak sampai menyakiti orang, tidak sampai, tindakanmu tidak sampai merugikan orang. Ini menurut saya ini banyak sekali orang-orang kaya itu setelah kita teliti ternyata kayanya itu gara-gara mendolimi orang lain, merugikan orang lain, menutup jalan yang mestinya dilalui orang lain banyak untuk umum. Ini adalah model-model yang menjadikan orang lain jadi tidak selamat. Wah, itu ya gak islami itu. Yang islami yang 4 tadi itu. Nafsu salah. Waktu am gampang beri makan orang, nggak pelit. Apalagi sampai nyolong bansos gue makani uang melarat ternyata dicolong sama orang itu. Demi apa? Demi 2024 Pak. Anu. Ada itu. Demi 2024 hanya dikacau balokan siapa penerimanya. Bahkan siluman-siluman pun dianggap sebagai penerima bansosnya. Enggak ada itu belum mendalik. Orang-orang yang demikian itu walaupun dia haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tapi dia sudah mencegah haknya orang muslim, haknya kemanusiaan. Terus gak Abdul Salam lagi, gak Abimu To'am lagi. Itu saudara-saudara. Jadi ini silul arham ini rukun juga dan selalu bila ada 4 ini. Ini tips dari Rasulullah melbus warga ini. Dari hadis ini kita lanjutkan masih tentang keutamaan salat malam. Ini adalah hadis berikutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam syaraful mu'min qiyamul lail wa izzu istighna'uhu 'anil nas. Syaraf itu kemuliaan ya. Kemuliaan orang mukmin itu adalah pada salat malamnya. Artinya orang mukmin kok bisa salat malam itu wah itu orang yang mulia itu. Itu levelnya itu level atas itu, level yang kelas itu. Soro kasta yang lumluya ini. Apa kastanya itu? Bukan karena punya nasab itu, bukan karena punya pangkat itu. Kemuliaannya itu karena dia berhasil mulai PDKT kepada Allah, berhasil untuk berinteraksi dengan Allah dengan senyaman-nyamannya. Itu yang mulai. Wa'izuhu istighna'u 'anil nas, dan kehormatannya itu adalah pada istighna itu nggak butuh ya. Nggak butuh 'anil nas kepada orang lain. Nggak butuh itu artinya nggak minta-minta kepada orang lain. Saya mohon maaf nih, menerjemahkannya itu istighna itu bukan kaya ya. Ini seringkali goniun itu diartikan sebagai kaya. Padahal maksudnya itu goniun aninas itu artinya gak butuh dari orang lain. Orang kalau miskin itu kan orang butuh bantuan, orang butuh diberi. Tapi kalau orang yang kaya itu kan gak butuh bantuan, gak butuh diberi. Gitu kan? Itu istighna aninas itu begitu. Terus kenapa kok sampai ada orang berbuat jahat kayak gitu itu? Ya karena dia butuh untuk diberi oleh orang itu, nggak dikasih dirampok, dikasih dicolong, dicuri. Tapi kalau sudah merasa cukup dirinya, wis aku wis berlebihan kalau Allah Ta'ala ini wis cukup diparingi Allah Ta'ala sakmene ya guys. Sudah banyak ini diberikan kepada saya oleh Allah. Saya sudah nggak butuh lagi untuk meminta-minta kepada orang lain. Saya cukup mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jadi nggak butuhnya ini nggak butuh kepada manusia, butuhnya kepada Allah. Gitu. Nah kerja itu memang kita matur kepada Allah Ta'ala, nyuwun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Gitu. Kemudian Allah Ta'ala diberikan rezeki. Itu Allah Ta'ala koneksinya. Bukan manusia. Yang manusia, nyogok. Jelek kepada orang. Tolong ubahan keputusanmu itu supaya saya bisa. Ini adalah bagian dari istighna'an nas, nggak butuh kepada orang. Perbuatan-perbuatan yang bersifat ilegal, KKN, dan itu ya koneksinya kepada butuh pada nas manusia. Ini istighna'an nas, nggak butuh uang. Kalau udah nggak butuhan ini, tenang dia, nggak ada iri hati kepada orang lain. Apa iri hati itu? Terprovokasi untuk bisa niru, mendapatkan keuntungan dari orang lain. Itu kalau bisa istighna'an nas nggak sampai seperti itu. Lanjutkan hadisnya, waqala alaihi salatu wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa ketika malam hari itu berdiri dalam sholat berarti ini ya, membaca 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Siapa yang mengqama bi mi'ati ayatin minal qanitin. Barang siapa yang bisa membaca 100 ayat, maka dia termasuk qanitin. Orang yang tunduk pada Allah, manut pada Allah. Mengqala bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Barang siapa membaca 1000 ayat, ini berarti dalam sholat ini ya, kau makan berdiri ya, maka dia mendapatkan kintor, muqantirin. Jadi orang muqantirin itu orang yang apa? Yang punya kintor. Wabil hadis al-akhar, dalam hadis lain, al-kintor itu didefinisikan isnata asyarata alfa auqiyah. Wal al-uqiyah khairun mimma baina sama wal ard. Satu kintor itu sama dengan 12.000 uqiyah. Dan satu uqiyah itu lebih baik dari segala yang ada di langit dan di bumi. Memang ukuran-ukuran kalau di hadis itu, di ukhrawi itu, selalu fantastis. Antara langit dan bumi. Emas seberat gunung Uhud. Nah, itu memang ukuran itu selalu fantastis. Kenapa begitu? Karena dimensi duniawi itu beda sama dimensi ukhrawi. Dimensi duniawi itu terbatas, ukurannya itu kecil-kecil. Nah, kalau sudah ngomongkan ukhrawi, ukurannya besar-besar. Ini memang untuk memotivasi kita untuk melakukan itu. Tapi benar nggak? Contohnya benar. Karena di akhirat itu pun disebutkan jannatuha arduha arduha itu luasnya ya. Itu antara langit dan bumi. Ini seluruh langit dan bumi hanya satu orang. Jannatuha ardu sama wajib. Itu adalah bentuk apa namanya penegasan. Penegasan bahwa luasnya yang diberikan kepada kita itu luar biasa besar. Jadi dulu ya. Ya kalau di Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 133, saya bacakan ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu segera kembalilah kepada Allah, matur kepada Allah, minta ampunan. Ila maghfiratin. Wis mepet nang Gusti Allah. Sampe nek punya masalah, mepetlah kepada Allah. Rabbakum itu adalah Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha, dan mepet nang si Allah. Ini sama Allah Ta'ala akan disenang-senangkan. Ini jannatin arduha, itu luasan dari sorga itu adalah as-samawati wal ard, langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu diberikan untuk orang yang bertakwa. Gak apa-apa, masalah-masalah biasa menghadapi masalah itu, tapi mepetos karena Allah Ta'ala. Biar ditulungi oleh Allah Ta'ala, dan biar sampai ngakoni bahwa yang kuasa, yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atur kepada Allah. Ini efeknya adalah diberikan jalan surga yang luasnya itu langit dan bumi. Mungkin pertanyaan sampai, dunia mlebu swarga, satu orang diberikan sebuah surga yang luasnya langit dan bumi. Lah sepi gitu ya, tole kalau uang gak ada orang. Gak apa-apa tak itu. Lu gak bahaya tak itu. Enggak apa-apa. Itu orang kalau lagi seneng itu emang sukanya itu sepi. Ya mohon maaf nih, sama setelah menikah misalnya ya suami istri, kepinginnya apa biasanya? Bulan madu. Bulan madu itu yang nyaman tuh kalau berdua dengan istri itu
nyari tempat yang ruame, desek-desekan apa tempat yang sepi itu. Ya, tempat yang sepi. Makanya kayak orang bulan madu itu ke Bali misalnya itu. Kenapa? Ini sepi karena ganggu. Kenapa gak di rumah aja? Di rumah itu baru ketemu baru ngobrol itu ada tok tok tok. Ya, siapa? Oh, tetangga. Oh, ya terima selamat. Diganggu terus sih karena sing ya, tempat nyaman ini. Itu tempat yang sepi ya. Memang kalau orang lagi seneng itu kepingin tempat yang sepi. Nah, ini diberikan tempat yang sepi betul ini. Jadi satu orang itu diberikan surga yang luasnya itu sama watu wal ard. Itu langit dan bumi. Ya kawade. Loh, berarti satu orang lah. Berapa triliun orang ini di dunia ini? Berapa miliar orang? Ya kali itu begitu luasnya. Alamnya Allah Ta'ala itu luas. Ya, kalau saya cuman hitung ukurannya berapa. Nanti malah ruwet kalau banyak ngitung itu. Itu adalah bagian dari kekuasaannya Allah. Di sini nanti topiknya adalah tentang membaca ayat Al-Quran ketika qiyamul lail atau setidaknya ketika bangun tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama dilanjutkan man tabarakal mulk ila akhiri itu. Min tabarakal ila akhiril Quran alfu ayat. Kalau ingin tahu 1000 ayat itu seberapa banyak itu kira-kira sejak dari surat Tabarok ya min tabarakal mulk itu surat Al-Mulk itu di juz 29. Artinya juz 29 dan juz 30 itu kalau disatukan total ayatnya itu 1000 ayat. Ini Fil hadits as-sahih inna fil laili la sa'atun la yufiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Oh iya belum di screenshot share screen. Saya share screen dulu supaya bisa ikut membaca hadisnya. Bahwa di hadis berikut ini ada bagian penting ini, informasi penting. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan bahwa pada setiap malam itu ada suatu saat, suatu detik atau 1 menit ya, 1 jam la yufiqu abdun muslimun yang kalau orang muslim abdun muslimun seseorang itu berdoa pada Allah Ta'ala suatu kebaikan pada jam itu, pada detik itu, pada saat itu min amri dunya wal akhirah yang diminta itu kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat illa atahu iyahu maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kullu lailatin. Fi kulli lailatin dan itu terjadi pada setiap malam. Walau lam yurid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadis lakafa. Ini ya, seandainya enggak ada lagi hadis lain tentang keutamaan tahajud salatul lail saat malam, maka hadis yang ini itu sudah sangat cukup. Kok bisa? Nah, iya ini kan pada malam itu terdapat sebuah saat yang minta apapun akan diberi oleh Allah. Ya ini ada suatu rahasia kecil ini. Ini ceritanya. Allah Ta'ala itu seringkali menyembunyikan sesuatu di antara sesuatu yang banyak. Contohnya menyembunyikan saat yang mustajab pada suatu malam di jam berapakah saat itu terjadi. Ini juga termasuk yang Jumat itu. Di hari Jumat itu ada satu saat yang entah jam berapa, kalau itu berdoa maka dia diterima oleh Allah Ta'ala. Itu apa namanya itu? Saat mustajab ya. Ada yang katakan ketika khotib lagi naik ke atas mimbar maka berdoa, orang-orang bisa berdoa. Ada saat khotib ketika duduk di antara dua khutbah, nah itu berdoa. Ada yang nyatakan bahwa Jumat itu adalah asar menjelang maghrib, detik-detik menjelang maghrib itu adalah saat mustajab. Ini masing-masing ada riwayatnya ini. Ya, sudah silakan mengikuti jam-jam yang mana tadi itu disebutkan. Tapi hakikatnya sesungguhnya adalah disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan juga itu misalnya Lailatul Qadar dari 29 atau 30 hari saum Ramadan tuh, bulan suci Ramadan, itu adalah satu semalam disebut Lailatul Qadar. Malam Qadar ini tanggal berapa juga dirahasiakan oleh Allah. Nah, juga orang yang mulia di antara kita, jadi walinya Allah itu siapa? Itu juga disembunyikan. Sampai la ya'riful wali illal wali. Enggak ada tahu wali, enggak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Itu saking rahasianya. Disembunyikan oleh Allah. Amalan kita pun yang paling mujarab diterima Allah itu pun disembunyikan. Jadi kayaknya amalan-amalan gede itu bisa jadi pahalanya gede, tapi belum tentu itu adalah yang paling signifikan mensurgakan seseorang. Itu belum tentu itu. Kadang-kadang ada amalan kecil aja itu ternyata sangat signifikan untuk bisa memberatkan timbangan kebaikan sehingga masuk surga gara-gara itu. Bisa jadi rahmatnya Allah itu terjadi di mana-mana dengan rahmat Allah. Mungkin pertanyaan adalah, kenapa sih pakai ada acara sih dirahasia-rahasiakan begitu? Karena supaya kita bisa menghargai seluruhnya.
Contoh, Lailatul Qadar. Supaya kita bisa menghargai seluruh malam-malam Ramadan. Coba kalau ditentukan malam 27 misalnya. Nanti malam 28, malam 29 malas-malesan. Malam 1 malas-malesan. Nanti kalau ditentukan misalnya amalan ini yang buat kamu jadi surga, nanti amalan lain nggak dilakoni. Nanti kalau ditentukan orang ini yang ternyata wali, nanti yang wali nggak dihormati. Ya, penyembunyian ini mengakibatkan kita jadi bisa menghargai semuanya. Mudah untuk menghargai semuanya. Nah, demikian hadirin. Saya lanjutkan sedikit hadisnya. Ya, segera selesai untuk yang tentang malam ini. Maka alaihi wasallam yang zinu rabbuna ila sama dunya. Rasulullah bersabda bahwa Tuhan itu turun di langit dunia. Hina ya baqa sulusai lain akhir di sepertiga malam. Nah, ini hati-hati mengartikannya ini. Maksudnya turun itu rahmatnya Allah itu turun. Karunia-Nya Allah itu turun. Turun itu maksudnya adalah memberikan kesempatan untuk kita bisa berkomunikasi. Fayaqulu hal min da'in fastajibulah. Siapa yang berdoa, aku istijabai, aku kabulkan. Hal min sa'ilin fa'utihi. Dan siapa minta, aku beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Dan siapa minta maaf, aku ampunkan. Nama ampun, aku. Kalau siapa minta ampunan, aku ampunkan. Kalau kita baca tiba kan ada ini ya. Itu ya. Ini kan gini. Min mustaghfirin hal min ta'ib, hal min talibi hajat fa'unidu a'la maratib. Itu kan bacaan di tiba ya, kita hafal ini. Ini Rasulullah menyampaikan seperti ini, disampaikan ulang di tiba sehingga kita sering baca ini. Ini artinya turun itu hati-hati. Ini seringkali banyak yang memaknai turun itu dalam bentuk fisik. Tuhan itu turun kayak turun dari tangga. Ini ngartikan begitu. Buatan. Maksudnya turun itu adalah memberikan perhatian. Contoh, dalam kejadian kasus ya, kabupaten itu ternyata KPK sudah turun. Jadi KPK turun di kantor bupati. Berarti KPK-nya itu dari atas naik tangga terus turun ke bawah. Enggak begitu. Maksudnya KPK-nya datang ke situ memeriksa. Sudah diperhatikan. Termasuk SK pangkatmu sudah turun. Sudah. SK kepangkatan saya itu sudah turun. Itu artinya SK-nya kok dari langit-langit rumah itu, dari pian itu, dari genteng terus wung apa gitu. Enggak. Itu adalah kiasan, artinya turun itu sudah datang, sudah terbit, dan akhirnya kita mendapatkan perhatian itu. Itu artinya turun begitu. Ya mohon maaf ya, jangan terlalu ini kadang apa ya, orang-orang terlalu terlek memaknai sesuatu. Tidak semuanya itu kata demi kata seperti itu. Banyak juga yang harus ditakwilkan, diinterpretasikan. Ya, banyak juga yang anti interpretasi, banyak. Makanya memaknai segala sesuatu terlek. Nah, kayak tadi Abdul Salam. Pokoknya Assalamualaikum kan? Assalamualaikum. Walaupun wongnya ditubruk, wongnya diserempet, pokoknya Assalamualaikum. Wong diserempet, Assalamualaikum ya Pak. Rasakno, loro ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Salah, tentu saja Assalamualaikum adalah nilai pentingnya adalah memberikan jaminan keselamatan. Demikian hadirin, maka malam itu adalah bagian penting. Nah, ngopo dimelek ya semalaman jangan, karena tadi disebutkan sebagian aja, sebagian. Kan cari beberapa saat gitu, cok dimulai bareng, total. Kalau dimulai total 100% ya, pagi kita nggak bisa kerja. Betul, kita itu pagi, siang itu disuruh kerja, ya kan? Ya, surat Amma Yatasa'alun itu, surat An-Naba, kan kita diberitahu tuh siang untuk kehidupan kita. Kalau malam kita gunakan untuk istirahat. Jadi malam itu ada istirahatnya. Tapi kecuali memang orang sudah terbiasa begitu ya. Ini mohon maaf, ini banyak teman-teman yang kerjanya itu justru malam. Ya berarti malam itu siang untuk tidur, malam untuk kerja. Ya silakan. Ada seperti itu, tapi nggak umum kan? Yang seperti itu tidak umum. Yang umum adalah siang itu kerja, malam itu istirahat. Nah, dalam keadaan seperti ini, walaupun istirahat, gunakan sedikit di antara waktu istirahat itu bisa untuk ibadah salat malam. Wa ta'amul rahimakallah hadzal hadis walladzi qablahu, direnungkannya hadis-hadis tadi, waqtirun nadru fihi ma la'allahu yusyriku sadruka li qiyamil lail wa yakmilu nasyadik, sehingga Anda bisa aktif melaksanakannya, dada Anda lapang untuk menunaikannya, bisa menghalau rasa malas dan lalai, ya. Untuk sudah berkubatika fihi, sehingga Anda bisa punya kecenderungan untuk itu. Wa yantafi angka al-kasal wal ghuflah, rasa malas dan rasa lupa tadi bisa sirna. Wal iksaru minat naum alladzi fihi dhahabu barakatil umri wa dhiya'ul waqti, sehingga Anda tidak terlalu banyak tidur sampai 10 jam itu pakaian gitu.
Kalau lagi sakit nggak apa-apa, harus karena badan sakit harus banyak tidur. Kalau dalam kondisi normal jangan terlalu banyak tidur, karena banyak tidur itu artinya membuang umur, barokahnya umur, dan menyia-nyiakan waktu. Untuk tidur aja itu sayang, waktunya terbuang ya sia. Tapi kalau misalnya tidur itu ada perlunya gimana? Kayak tadi supaya sembuh sakitnya, oh bagus, bagus itu. Bahkan kalau sampai kondisi tertentu di dunia itu ruwet misalnya ya banyak orang yang berbuat jahat, nakal. Terus aku dimana diajak mereka, mending aku tidur. Tuh, bagus. Termasuk puasa. Puasa gitu juga kan. Puasa itu masih gak bisa ngelakoni api, meskipun tidak bisa berbuat baik. Yang penting jangan berbuat jahat. Walaupun tidak bisa ibadah, yang penting jangan maksiat. Nah itu karena puasaannya tak masuk. Imsak, imsak itu ngempet, ngempet jangan sampai melakoni kemaksiatan. Pertanyaannya, gimana caranya kalau kita sudah di luar tidak bisa ngelakoni ibadah tapi bisa ngempet maksiat? Sulit kan? Cara yang gampang tidur. Itu karena bagi orang yang sulit untuk ngempet kemaksiatan, mendingan tidur. Karena itu disebutkan terusnya puasa ibadah itu gara-gara itu. Bukan puasa disuruh tidur, bukan. Tapi tidurnya orang puasa itu hakikatnya adalah mencegah dia berbuat jahat. Tapi kalau dia bangun bisa berbuat baik, ya lebih utama berbuat baik, bangun gitu. Baik, saya lanjutkan sedikit. Karena alaihissalam aku rumah yakun rabbu. Itu. Bukan warna fi ba'dil asar. Oh, ini belum nampil ya. Saya tampilkan dulu supaya bisa dibaca bersama-sama. Mungkin warna fi ba'dil asar, di antara asar itu apa? Asar sama khobar itu sama-sama hadis. Kalau asar itu kola sahabat. Yang diceritakan itu sahabat. Kalau khobar, kola Rasulullah. Yang diceritakan Rasulullah. Saya mendengar dari Rasulullah itu khobar. Kalau asar itu sahabat. Bedanya itu aja, ujungnya sahabat. Jadi bukan Rasulullah, tapi sahabat. Nah, tapi sahabat pun dapatnya dari Rasulullah gitu. Nggak ngarang sahabat. An-naman yukatsirun naum billaili ya'ti faqiron yaumal qiyamah. Ini sahabat yang bilang ini. Barang siapa kebanyakan tidur di malam hari, biasanya orang itu jadi fakir, jadi nggak punya. Yaumal qiyamah. Fakirnya kapan? Yaumul qiyamah. Maaf, maaf, maaf. Bukan fakirnya dunia ya. Ini fakirnya yaumul qiyamah. Jadi orang yang terlalu banyak tidur di saat hari kiamat kelak, dia kekurangan stok pahala. Fakir itu nggak punya, yang membutuhkan, berharap-harap. Kalau ada anna ini fi jawfil lail kanzun min kunuzil birri. Dua rakaat di malam hari itu termasuk kanzun min kunuzil birri. Kanzun itu adalah gudang, gudang itu perbendaharaan itu bekal, itu harta lah namanya, ya, bekal kebaikan. Nah, kalau alaihi wasallam Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil lail. Ya, paling dekatnya posisi seseorang dengan Tuhan itu adalah pada tengah malam. Fa in stata'ta an takuna musalliyan fi dzalika al-waqtu fakun. Maka kalau pada saat dekatnya waktu tersebut Anda dalam keadaan sholat, maka itu lebih baik. Silakan dijalankan. Maka alaihi salatu wasallam yufsyarun nas fi su'idin wahidin fa yunadi munadi. Kelak suatu hari kelak kiamat ya, orang akan dihimpunkan pada satu tanah lapang yang satu, kemudian malaikat berseru, Ainal ladzina kanat tatjafa junubuhum an madaji'. Mana orang yang biasa bangun malam salat malam itu? Fayaqumuna wa hum qalilun. Maka mereka berdiri dan jumlahnya ternyata sedikit. Wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Maka rombongan itu akhirnya diantar untuk masuk surga tanpa hisab. Lewat sini, lewat sini. Gak usah lewat hisab, gak usah ke hisab. Yang ini, sama lewat sini aja. Itu keuntungannya. Jadi, sudah selesai. Saya kira dihentikan di sini aja dulu. Ini fadilah-fadilahnya salat malam cukup banyak. Ini kalau dibaca semua waktunya kepanjangan. Demikian, kita akhiri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun. Oke, sama-sama. Hadirin, apa ada yang tanyakan? Saya persilakan. Ada yang tanyakan, saya persilakan.
Sudah jam lewat. Ada yang tanyakan, saya persilakan hadirin lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada bisa kita akhiri ya Pak. Pamit kalau gitu. Oke, matur nuwun sangat. Matur Oke, nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.